Dewa Obat Terkuat. Bab 55. Sebelum Lin Yi berbicara, Ye Xihan berlari keluar dengan cepat dan masuk ke mobilnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan bertukar pikiran dengan Ye Xihan, yang hanya membuang-buang waktu. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu. Mobil dalam kondisi baik, ayo berangkat. Ye Xihan melirik Lin Yi. Lin Yi tidak berkata apa-apa, menyalakan mobil, dan berangkat ke Universitas Tianhai. Sepanjang jalan, Ye Xihan tidak menganggur. Dia memilih beberapa lagu yang dia suka dan ikut bernyanyi, terlepas dari apakah Lin Yi ingin mendengarkan atau tidak. Pokoknya, selama dia menyukainya. Apakah nyanyianku terdengar bagus? Dia menoleh dan menatap Lin Yi. Bagus. Lin Yi berkata. Bagus saja. Cih. Ye Xihan mendengus, bisakah kamu memuji orang lain? Lin Yi berhenti bicara. Dia dapat mengingat dengan jelas bahwa di atas kapal di Danau Weiming hari itu, Ye Xihan tampak seperti akan mati di ring tinju, menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia jelas peduli pada dirinya sendiri, tapi dia selalu berpura-pura cuek dan tidak peduli sama sekali. Apakah semua wanita seperti ini? Bagaimana dengan Ye Qiansui? Apa yang kamu lakukan di sekolahku? Ye Xihan bertanya, tapi Lin Yi tidak menjawabnya sekarang. Seorang dokter terkenal datang ke Tianhai untuk memberikan ceramah, dan rumah sakit kami memiliki beberapa tempat. Kamu diundang. Mata Ye Xihan membelalak. Lin Yi bahkan tidak menyelesaikan sekolah kedokterannya, dia menghabiskan 6 tahun terakhir di penjara, dia beruntung mendapatkan pekerjaan di rumah sakit nomor 1. Kamu di rumah sakit, bukankah kamu asisten? Kapan kamu menjadi dokter? Hei, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Tanpa surat keterangan medis, merawatnya membutuhkan. Dia tidak ingin mengucapkan kata, penjara, itu terlalu sial. Wajah Ye Xihan sedikit khawatir, takut Lin akan membuat kesalahan nanti. Tidak, aku hanya pengganti orang lain. Lin Yi terlalu malas untuk menjelaskan. Dia baru saja mengatakan bahwa Zhuo Qianqiu, harta karun rumah sakit pertama, yang memintanya untuk pergi, tetapi Ye Xihan tidak dapat mempercayainya. Pengganti. Ye Xihan menghela nafas dan mengerti, masih ada orang yang tidak ingin mengikuti ceramah yang bagus, jadi mengapa mereka tidak memintamu untuk menggantikannya? Ketika mahasiswa menghadiri kelas, mereka sering menemukan seseorang untuk berteriak atas nama mereka. Dia santai dan Lin baik-baik saja setelah dia berhenti main-main. Kamu sepertinya peduli padaku. Lin Yitong. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xihan duduk tegak, wajahnya memerah, dan dia batuk beberapa kali, seolah dia ketakutan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang peduli padamu? Jangan terlalu sentimental. Dia memutar matanya ke arah Lin Yi dan hampir mati tercekik. Aku hanya tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu. Jika sesuatu terjadi padamu, adikku akan sedih lagi. Tiba-tiba ada keheningan di dalam gerbong. Mata Lin Yi sedikit berubah. Apakah kakakmu merasa sedih selama 6 tahun aku pergi? Bagaimana menurutmu? Ye Xihan marah. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah. Dia merasa telah menyakitimu, jadi dia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Dia mengabdikan dirinya untuk bekerja setiap hari dan menjadi gila kerja. Dia hanya takut memikirkanmu akan membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia menjaga dirinya agar tidak terganggu. Pada hari kamu keluar, tahukah kamu berapa lama dia menunggu? Setiap kata yang diucapkan Ye Xihan seperti pukulan yang menghantam hati Lin Yi. Apa yang dia lihat adalah Ye Qiansui yang dingin, tanpa ekspresi seperti gunung es, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengakhiri pertunangan, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Hati wanita ini tersembunyi dari orang lain. Lin Yi tiba-tiba tertawa. Mengapa kamu tertawa? Tidak ada apa-apa. Terjadi keheningan lagi di dalam gerbong. Hei, Lin Yi. Suara Ye Xihan menjadi lebih lembut, sebenarnya, kakakku sangat menyayangimu. Dia sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Terkadang, dia bahkan membuatku sedikit cemburu. Jika kamu benar-benar tidak ingin melepaskan pertunangan itu, aku tidak akan memaksamu. Kita hanya teman. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Ye Xihan terkejut, mulutnya terbuka, dan dia belum selesai berbicara, tapi kata-kata Lin Yi langsung menghalangi kata-katanya selanjutnya. Aku berjanji pada kakek bahwa aku akan melindungimu. Ye Xihan menatap Lin Yi dengan tatapan kosong dan tidak berkata apa-apa. Mobil melaju ke Universitas Tianhai, dan Ye Xihan keluar dari mobil. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil tas sekolahnya dan pergi dengan ekspresi khawatir di wajahnya.
Lin Yi melihat ke belakang dan ingin bertanya di mana auditoriumnya. Dia tidak punya pilihan selain mencari teman sekelas secara acak untuk menanyakan arah, dan dia pergi ke auditorium. Sebagai institusi pendidikan tinggi tertinggi di kota Tianhai, Universitas Tianhai memiliki status yang tidak biasa. Beberapa tokoh besar dalam dan luar negeri datang ke Tianhai untuk memberikan kuliah, dan mereka memilih Tianhai dan meminjam auditoriumnya. Pertama-tama, auditoriumnya cukup besar untuk menampung cukup banyak orang yang datang, semakin jelas terlihat bahwa pembicaranya memiliki status yang tinggi. Kedua, Universitas Tianhai juga dapat memanfaatkan ini untuk meningkatkan reputasinya, jadi mengapa tidak? Saat ini, di luar auditorium sudah ada relawan yang membantu menjaga ketertiban dan menyambut tamu serta memimpin jalan. Lin Yi membawa surat undangan itu ke tempat penandatanganan, menandatangani namanya, lalu perlahan masuk. Di auditorium, musik lembut diputar, dan penuh sesak dengan orang. Sekilas, itu adalah tempat gelap yang dipenuhi orang. Saya tidak menyangka akan diundang ke sini kali ini. Jarang sekali. Profesor Liu Degui, saya telah membaca banyak makalahnya, dia sungguh luar biasa. Siapa lagi yang datang ke rumah sakitmu? Mereka semua harus menjadi anggota kunci, bukan? Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Beberapa orang yang saya kenal sudah mulai berkomunikasi. Mereka yang bisa diundang ke sini hari ini semuanya adalah tulang punggung muda dari berbagai rumah sakit di kota Tianhai. Ini semacam bukti. Setiap rumah sakit hanya memiliki sedikit kuota. Rumah sakit tingkat rendah bahkan mungkin hanya memiliki satu kuota, yang sangat berharga. Mereka yang dapat dipilih untuk berpartisipasi tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di setiap rumah sakit dan akan menjadi sasaran pelatihan utama rumah sakit di masa depan. Ini adalah sesuatu yang dapat Anda masukkan ke dalam resume Anda. Lin Yi tidak terlalu peduli, dia tidak peduli sama sekali. Jika Zhuo Qianqiu tidak meminta berulang kali, dia tidak akan mau menyia-nyiakan waktu ini. Profesor Liu Degui. Sepertinya saya pernah melihatnya sebelumnya. Lin Yi mencari tempat duduknya. Rumah sakit pertama memiliki orang paling banyak, 5 tempat lebih banyak daripada rumah sakit kedua. Semua orang telah tiba di kursi milik rumah sakit pertama, dan yang lainnya telah tiba lebih awal dari Lin Yi. Melihat kedatangan Lin Yishan yang terlambat, banyak orang yang memasang tatapan aneh, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Siapa itu? Dokter baru di rumah sakitmu. Dia masih sangat muda. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang berbisik. Tidak, dokter macam apa? Dia hanya asisten dari Divine Dr. Zhuo. Kudengar dia hanya mengemudi untuk Divine Dr. Zhuo. Mengemudi. Apa kamu bercanda? Tempat sepenting itu diberikan kepada supir. Sia-sia. Jika Anda tidak memiliki banyak personel kunci di rumah sakit pertama, mengapa Anda tidak datang dengan sopir? Bahkan rumah tangga terkait pun tidak dapat melakukan ini. Pelankan suaramu, jangan katakan apa yang aku katakan, aku tidak mampu menyinggung perasaan orang lain. Di sebelahnya adalah area tempat duduk rumah sakit kedua. Beberapa orang menatap Lin Yi dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala, dengan sedikit rasa jijik dan ejekan di wajah mereka. Mereka berdua dari rumah sakit pertama dan tidak berani berbicara atau menyinggung Zhuo Qianqiu. Lagi pula, jika rumah sakit pertama memiliki satu tempat lebih banyak, bukankah rumah sakit kedua memiliki satu tempat lebih sedikit? Terutama, ketika saya memikirkan tentang ceramah yang bahkan seorang asisten mengemudi pun dapat diundang untuk hadir, saya begitu gembira hingga saya hampir tertidur tadi malam, yang membuat saya merasa sedikit tidak seimbang. Kapan rumah sakit 01 akan memiliki tulang punggung yang begitu muda? Tiba-tiba, seseorang yang tidak tahu siapa itu berteriak keras, saya belum pernah melihatnya. Bab 56. Nada seram ini tiba-tiba membuat seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang dengan cepat berpindah ke kursi di rumah sakit pertama, dan mata mereka bahkan tertuju pada wajah Lin Yi. Semua orang adalah wajah yang familiar, kecuali Lin Yi, yang masih sangat muda saat pertama kali bertemu. Lingkaran medis Tianhai tidak terlalu besar, jika sebuah rumah sakit memiliki orang baru, terutama seorang dokter terkenal, beritanya tidak dapat disembunyikan, dan tidak ada yang akan menyembunyikannya. Mereka memandang Lin Yi dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Bukannya tidak ada yang mendengar apa yang dibicarakan orang-orang tadi. Saya yakin dia seorang dokter terkenal. Dia masih sangat muda dan bahkan belum lulus dari universitas. Mungkin dia jenius. Iya, kalau tidak kenapa kamu jadi tulang punggung. Seseorang tertawa. Lin Yi duduk di sana,
mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa semua mata tertuju pada wajahnya, tanpa perubahan emosi apapun. Di mata orang lain, ini tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Temanku, kamu berasal dari departemen mana? Zhang Su, yang sedang duduk di kursi rumah sakit kedua, memandang Lin Yi sambil tersenyum dan bertanya dengan ekspresi kebaikan di wajahnya, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ada banyak orang yang belum pernah kamu lihat. Lin Yi berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki niat buruk dan sengaja bersuara keras hanya untuk menarik perhatian orang lain. Sebenarnya tidak demikian. Dulu aku bekerja di rumah sakit pertama, tapi kemudian. Zhang Su tersenyum bangga dan berkata, saya direkrut oleh rumah sakit kedua untuk menjadi kepala departemen. Saya masih mengenal semua rekan lama saya dari Qiyuan, Anda. Dia menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin Yi mengabaikannya. Namun menurut Zhang Su, itu adalah jantung yang lemah. Di sampingnya, seseorang dengan lembut menarik lengan bajunya, memberi isyarat kepada Zhang Su untuk tidak membuat masalah. Mengetahui bahwa pihak lain adalah pihak terkait, mengapa menyinggung perasaannya, apalagi hubungan Zhuo Qianqiu. Tapi Zhang Su mendengus dan mengabaikannya sama sekali. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia akan menjadi harta masa depan rumah sakit pertama dan bakat yang akan menjadi fokus Zhuo Qianqiu untuk dikembangkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Zhuo Qianqiu tidak pernah memperhatikannya, jadi dia beralih ke rumah sakit kedua dalam kemarahan kepala sekolah. Selama tinggal hari ini Zhuo Qianqiu mengirim seorang sopir untuk menghadiri ceramah kelas atas. Bagaimana dia bisa menerimanya? Kenapa kamu tidak bicara? Zhang Su berkata dengan agresif, orang-orang di sini hari ini semuanya adalah tulang punggung muda dari berbagai rumah sakit. Mari kita saling mengenal, dan kita dapat melakukan lebih banyak pertukaran di tempat kerja di masa depan. Siapa namamu? Kamu masuk jurusan mana? Kamu lulus dari universitas mana? Kamu ikuti tutor mana? Kenapa? Kamu tidak berani mengatakannya, takut menakuti kami. Zhang Su tertawa terbahak-bahak. Semakin Lin Yi tetap diam, dia menjadi semakin tidak bermoral, mengidentifikasi Lin Yi sebagai perumah tangga Guanxi yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak mengerti apapun, katakan saja kamu tidak mengerti. Jika kamu bukan seorang dokter, jangan datang ke kuliah ini. Zhang Su mendengus dan berada dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya menuding Lin Yi, tidak ada yang akan menertawakanmu, tetapi jika kamu ingin menyelamatkan muka, kamu akan kehilangan muka rumah sakit pertama dan doktermu. Zuo, wajah. Terdengar gelak tawa di sekeliling. Lin Yi sedikit mengernyit. Dia hanya melakukan apa saja. Dia tidak menyangka akan diejek seperti ini. Dia melirik Zhang Su, sepertinya kamu sangat kuat. Begitu juga. Zhang Su mengangkat kepalanya sedikit, orang yang bertanggung jawab di Departemen Ortopedi Rumah Sakit Kedua, pemimpin pembangunan departemen, dan kandidat penghargaan emas dokter muda ke-10, di Tianhe ini, hanya bisa dikatakan rata-rata. Dia mengatakannya dengan cara yang normal, tetapi rasa bangga di wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia normal sama sekali. Zhang Su menggelengkan kepalanya dengan perasaan merendahkan. Sepertinya tidak ada seorang pun di rumah sakit pertama. Ada terlalu banyak tempat. Sayang sekali. Dia memandang Lin Yi, ingin melihat rasa malu di wajah Lin Yi, melihat Lin Yi merasa malu dan pergi dengan putus asa. Tapi tidak. Lin Yi duduk di sana, tenang dan tenang, seolah-olah dia sedang melihat seekor monyet sedang menghibur dirinya sendiri. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Zhang Su membanting meja dan berteriak keras. Tahukah kamu betapa jarangnya ceramah seperti ini? Tahukah Anda berapa banyak dokter yang bermimpi menghadiri kuliah seperti itu untuk meningkatkan keterampilan medis mereka dan merawat lebih banyak pasien? Tahukah Anda bahwa jika Anda mengambil kuota, Anda akan menyia-nyiakan kuota, dan seorang dokter muda dan kunci akan kehilangan kesempatan yang begitu berharga? Dia menjadi gelisah, seolah-olah dia sedang menyerang Lin Yi, tanpa kesopanan. Dia hanya ingin menuduh Lin Yi di depan semua orang dan membuat Lin Yi berhenti datang ke Taiwan. Buatlah rumah sakit pertama tidak mungkin mundur. Buat Zhuo Qianqiu tidak mungkin naik ke panggung. Semua orang memandang Lin Yi, ingin melihat bagaimana Lin Yi akan menjelaskan, tetapi Lin Yi masih tidak memberikan penjelasan sama sekali, dan sepertinya dia tidak mau memperhatikan. Tidak tahu malu. Zhang Su mengutuk. Siapa yang kamu katakan tidak tahu malu? Lin Yi masih tidak berbicara, tetapi tidak jauh dari sana, suara dingin terdengar. Zhuo Qianqiu memiliki wajah datar dan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar,
Zhang Su, menurutku siapa orang yang bertanggung jawab di rumah sakit kedua dengan ekor terangkat ke langit? Bisakah kamu memarahiku, Zhuo Qianqiu? Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Seseorang berani mempertanyakan Lin Yi. Bahkan dia, Zhuo Qianqiu, sangat menghormati Lin Yi. Dokter ajaib Zhuo, meskipun Anda seorang dokter ajaib, Anda tidak bisa melanggar aturan industri, bukan? Zhang Su tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut merusak reputasi rumah sakit pertama dengan mengirim kerabatmu ke tempat ini? Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Ada kata-kata kasar dalam kata-kata Zhang Su, dan dia jelas-jelas menargetkan rumah sakit pertama dan Zhuo Qianqiu. Lin Yi berubah menjadi umpan meriam. Hubungan rumah tangga. Zhuo Qianqiu tertawa dengan marah. Jika dia tidak mengundangnya lagi dan lagi, Lin Yi tidak akan repot-repot datang. Dia melirik Lin Yi, wajahnya penuh permintaan maaf. Dia tidak menyangka hal itu akan membawa masalah seperti itu pada Lin Yi. Zhang Su. Zhuo Qianqiu sangat marah, Lin Yi bukan orang yang memiliki koneksi baik, kamu tidak punya hak untuk menertawakannya, mengerti? Tidak mengerti. Zhang Su sama sekali tidak sopan, kalau begitu tolong beritahu dokter. Zhuo, di departemen mana dia berada dan jenis diagnosis serta pengobatan penyakit apa yang dia kuasai? Dari sekolah kedokteran mana dia lulus? Apakah dia masih mendapatkan ijazah secara kebetulan? Dia telah menjadi tulang punggung di usia yang begitu muda. Apakah itu 10? Anda. Zhuo Qianqiu sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Zhang Su, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Lin Yi bukan anggota departemen manapun, tetapi selama periode ini, bahkan penyakit yang tidak dapat dia diagnosis dan obati telah diselesaikan oleh Lin Yi di bawah bimbingannya. Aku tidak bisa memberitahumu, Tabib Zhuo. Itu tidak masalah. Kamu hanya perlu mengakui bahwa dia adalah seorang kerabat. Dengan status seniormu, itu hanya surat undangan, yang tidak berarti apa-apa. Zhang Su sengaja tertawa, membuat semua orang di sekitarnya melihat ke arah Lin Yi dan Zhuo Qianqiu. Mereka tidak menyangka dokter ajaib dari rumah sakit pertama akan melakukan hal seperti itu. Ini mendiskreditkan rumah sakit pertama. Wajah Zhuo Qianqiu memerah karena marah, dan dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana membalasnya. Tapi Lin Yi tidak pernah menanggapi dan tidak menganggap serius Zhang Su sama sekali. Zhang Su bahkan lebih bersemangat tentang hal ini, merasa bahwa dia telah membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah itu kamu? Dia hendak melanjutkan pembicaraan ketika tiba-tiba, suara lain terdengar, diikuti dengan suara langkah kaki cepat menuju ke sini. Ketika semua orang melihat pembicara Liu Degui mendekat, mereka semua berdiri dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Orang ini adalah Taisan Beidou di bidang medis di Kyoto. Zhang Su semakin bersemangat saat melihat Liu Degui datang. Dia segera berdiri tegak dan mengulurkan tangannya, mengira Liu Degui akan datang untuk berjabat tangan dengannya. Namun, Liu Degui menghampiri Lin Yi, membungkuk sedikit, dan berkata dengan terkejut, ini benar-benar kamu. Bersambung.